Ternyata cara berpikir kita itu ada levelnya. Jadi dalam dunia pendidikan itu ada 6 level cara berpikir dan di tiap levelnya itu akan memberikan hasil yang berbeda-beda. Maka dari itu 6 level cara berpikir ini wajib dipahami dan dikuasai oleh semua orang di umur berapapun. Dan sayangnya kebanyakan orang yang gue temui itu mereka stuck di level 3 terbawah. Permasalahannya adalah kebanyakan orang itu mencoba mendapatkan hasil yang lebih tinggi daripada cara berpikir mereka. Ketika hal ini terjadi, kebanyakan orang itu akan merasa stres, frustrasi, dan membuang-buang waktu aja karena mereka itu berpikir di level yang salah. Jadi memahami apa yang dinamakan level cara berpikir dan mengetahui level kita sendiri itu sangat penting. Karena buat gue sendiri, belajar berpikir di level yang tepat itu menjadi salah satu alasan utama gue bisa belajar lebih cepat dan maksimal. Dengan video ini gue berharap nantinya kalian bisa menilai diri sendiri kalian itu cara berpikirnya sudah sampai level mana. Gue juga akan jelasin ke kalian kenapa yang namanya belajar itu tidak hanya membaca dan menghafal. Selamat datang di Kelas Tanpa Batas. Oke, gue akan mulai dari level pertama, yaitu mengingat. Mengingat adalah level berpikir yang paling mendasar, di mana kita hanya perlu mengenali dan menghafal sebuah informasi. Di level ini, orang akan cenderung untuk membaca berulang-ulang atau menulis berulang-ulang dengan tujuan untuk menghafal. Kebanyakan pelajar di Indonesia dari SD sampai SMA masih berpikir pada level ini. Dan pada level inilah kebanyakan orang merasa belajar itu sangat sulit. Karena ketika kita membaca ulang dengan tujuan menghafal, kita akan merasa sangat repetitif dan membosankan. Dan hasil dari berpikir di level 1 ini biasanya hanya terbatas pada mendefinisikan sesuatu atau menyatakan sebuah fakta aja. Nah, hal yang menarik adalah walaupun judul di level 1 ini adalah menghafal, tapi informasi yang udah ada di otak kita itu justru lebih mudah dilupakan. Nah, sekarang kita akan membahas satu level yang lebih tinggi, yaitu memahami. Ini adalah level berpikir di mana ketika kalian membaca suatu hal, kalian tidak hanya bertujuan untuk menghafal aja, tapi benar-benar mencoba untuk mengerti. Nah, ketika kita berpikir pada level ini, hasilnya adalah kita dapat menjelaskan kembali apa yang telah kita baca kepada orang lain. Nah, biasanya di level universitas, kita itu dituntut untuk dapat berpikir di level 2 ini. Kalau di level 1 kita bisa menyebutkan, di level 2 ini kita dituntut untuk bisa menjelaskan. Dan kalian coba ingat-ingat hal ini. Ketika kita bisa menjelaskan suatu hal, berarti otomatis kita juga bisa menyebutkan hal tersebut. Jadi itulah alasan kenapa memahami itu satu level lebih tinggi daripada mengingat. Dan ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk naik level dari level 1 ke level 2 ini. Kalau yang tadinya kalian itu cuma membaca untuk menghafal, sekarang kalian bisa coba setelah membaca, kalian ringkas sendiri dengan kata-kata sendiri. Atau lebih baik lagi ketika kalian setelah membaca bisa menjelaskan ulang kepada orang lain dengan kata-kata sendiri. Jadi perbedaan utama dari level 1 dan level 2 adalah tujuan kalian ketika kalian membaca sebuah informasi. Mereka sama-sama membaca, tapi level 1 itu tujuannya untuk menghafal dan level 2 tujuannya itu untuk memahami. Sayangnya, level memahami aja itu belum cukup. Jadi level selanjutnya setelah kita memahami adalah menerapkan. Artinya, kita bisa menggunakan informasi yang sudah kita ketahui di situasi nyata. Pada level kuliah, kita juga dituntut untuk dapat berpikir pada level ini. Contoh paling gampangnya adalah program KKN atau kuliah kerja nyata. Karena di program ini, mahasiswa itu dituntut untuk dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat berdasarkan ilmu yang telah mereka pelajari di kelas. Contohnya, dulu ketika gue kuliah teknik geologi, kita punya program pengabdian masyarakat. Di mana dengan keteknikan geologi kita mencoba untuk mencari sumber mata air di desa yang kekurangan air bersih. Nah, sekarang coba kalian bayangin, ketika kita belajar dengan tujuan untuk bisa menerapkan ilmunya, kita tidak akan berhenti di menghafal atau memahami aja. Tapi nantinya kita akan mencoba untuk berpikir lebih dalam lagi bagaimana cara kita mengaplikasikan ilmu pada situasi yang nyata. Dan di situasi seperti itu, kita akan dituntut untuk dapat berpikir secara strategik. Mulai dari memikirkan langkah-langkah pengerjaannya sampai menggabungkan beberapa konsep. Menurut gue pribadi, cara berpikir di level 3 ini sebenarnya udah cukup bagus. Kalau kalian merasa sudah berada di level 3, kalian boleh merasa bangga karena sebenarnya kalian itu udah di atas rata-rata. Karena masih banyak orang yang nggak bisa menerapkan ilmunya di dunia nyata. Ditambah lagi, level berikutnya itu sebenarnya tidak umum dijumpai. Level berpikir berikutnya adalah menganalisis. Di level ini, kita itu dituntut untuk dapat berpikir kritis dan logis dengan cara membedah informasi dan mengetahui hubungan antar bagian. Dan gue merasa orang yang bisa mencapai level ini harus benar-benar merasa tertarik dan memiliki passion pada suatu bidang. Karena pada level ini, kita itu melihat informasi tidak hanya dalam satu sudut pandang, tapi kita harus melihat secara keseluruhannya dan relasinya terhadap informasi lain. Jadi pada tahap level ini, kita itu dituntut untuk dapat menggambar sebuah
sebuah koneksi antar sebuah ide dengan ide lainnya. Sedangkan untuk menggambar sebuah koneksi dari suatu ide dengan ide lainnya, berarti kita secara otomatis harus paham dulu beberapa ide yang berbeda. Makanya tadi di awal udah gue katakan, orang yang bisa mencapai level ini hanyalah orang yang benar-benar tertarik pada suatu bidang. Dan orang yang memiliki pemikiran tertutup tidak akan pernah mencapai level ini. Karena pada level ini, kita sudah harus mulai berpikir bahwa tidak ada suatu teori yang mutlak kebenarannya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah melihat segala sesuatu secara objektif. Setelah itu, barulah kita coba bandingkan beberapa ide yang berbeda dan perbedaan tersebut yang kita analisis. Tapi gue yakin pada suatu titik pasti di antara kalian ada yang pernah mencapai level ini. Karena diskusi dan berdebat itu termasuk di level 4. Nah, level berikutnya atau level 5 ini sangat berhubungan dengan level 4. Karena di level ini kita itu dituntut untuk dapat memberikan sebuah evaluasi atau sebuah penilaian. Di level sebelumnya kita itu menganalisis dengan cara membanding-bandingkan dan kita ketemu nih misalkan kesamaannya apa, perbedaannya apa. Dan di level 5 kita mulai bertanya-tanya, terus kenapa? Kenapa hal ini penting? Dan dampaknya apa di kehidupan nyata? Dan hal inilah yang kita namakan evaluasi atau memberikan sebuah penilaian. Dan output dari level 5 ini adalah kita dapat menilai sebuah informasi dan membuat keputusan berdasarkan bukti atau kriteria yang sudah kita buat. Dan walaupun terdengar gampang, tapi hal ini sebenarnya sulit dilakukan. Karena kalau kalian benar-benar berpikir pada level 5, nantinya kalian akan banyak maju mundur membaca banyak materi yang ada, dan kalian akan mulai mempertanyakan bagaimana, kenapa, terus kenapa, sampai pada akhirnya kalian berhasil memutuskan suatu hal. Contoh paling gampang kalian sedang berpikir pada level 5 adalah ketika kalian mengerjakan skripsi atau tesis ketika S1 atau S2. Nah, level tertinggi pada taksonomi Bloom adalah menciptakan. Di level tertinggi ini, seseorang dituntut untuk dapat menggabungkan beberapa ide atau konsep untuk menciptakan sesuatu hal yang baru dan orisinil. Dan produk dari level ini adalah sebuah hipotesis atau bahkan sebuah teori baru. Contoh paling gampang dari level berpikir ini adalah disertasi S3 atau doktoral. Karena saat kita S3, kita itu tidak hanya mengulang penelitian yang udah ada aja, tapi kita harus menciptakan sesuatu ide yang baru dan berkontribusi pada ilmu pengetahuan. Maka dari itu, menurut gue sendiri, level 6 ini hanya relevan kepada orang-orang yang memiliki profesi profesor atau enggak peneliti. Jadi buat teman-teman yang bukan peneliti atau profesor, menurut gue mencapai level 5 itu udah merupakan sesuatu yang sangat-sangat baik. Nah, sebenarnya yang lebih pengen gue bahas adalah apa sih gunanya kita mengetahui level berpikir seperti ini. Jadi melalui ke-6 level berpikir ini, gue pengen membuka mata orang-orang bahwa belajar itu bukan hanya membaca dan menghafal aja. Contohnya, sebelum menonton video ini, kalian sebelumnya hanya mencoba untuk menghafal rumus fisika aja. Dan mungkin ketika kalian menemukan sebuah soal cerita yang membutuhkan rumus tersebut, kalian bingung mengerjakannya bagaimana. Nah, dengan mengetahui adanya perbedaan level berpikir, nantinya ketika kalian belajar, kalian itu diharapkan bisa secara sadar untuk berpikir pada level yang lebih tinggi. Jadi yang sebelumnya kalian itu nggak tahu tujuan belajar kalian itu apa, sekarang kalian bisa dengan sadar menentukan tujuan kalian sendiri. Apakah itu untuk memahami, untuk menerapkan, untuk menganalisis, atau untuk menciptakan. Level berpikir ini sifatnya dinamis. Jadi tidak berarti kalau hari ini kalian sedang berpikir di level 2 dan seterusnya kalian akan tetap di level tersebut. Bahkan kebanyakan dari kita itu secara tidak sadar menggunakan level berpikir yang berbeda ketika kita menemukan topik yang berbeda. Ketika gue belajar fisika, secara tidak sadar gue itu nggak pernah belajar dengan tujuan menghafal. Tapi setiap gue belajar, pasti gue itu selalu bertujuan untuk bisa memahami dan menerapkannya, karena emang gue beneran suka dengan fisika. Tapi ketika gue ketemu dengan pelajaran sejarah, mungkin gue akan belajar hanya untuk menghafal aja, karena gue nggak terlalu tertarik dengan aplikasi ilmunya. Nah, jadi kesimpulannya, menurut gue setiap orang itu pasti pernah berpikir di level yang tinggi, tapi tanpa kita sadari. Sekarang tantangan kita adalah bagaimana cara kita konsisten untuk berpikir pada level tinggi tersebut. Dan cara yang paling mudah untuk tetap konsisten berada di level tinggi adalah setiap kita ingin belajar, jangan pernah fokus untuk menghafal atau sekedar memahami aja. Tapi cobalah selalu fokuskan otak kita atau pemikiran kita untuk mengevaluasi. Karena kalau misalkan kita berfokus pada mengevaluasi, berarti secara otomatis kita akan terpaksa untuk menganalisis terlebih dahulu. Dan ketika kita ingin mencoba untuk menganalisis, berarti kita otomatis harus terpaksa paham dulu. Dan kalau kita udah paham, sebenarnya kita nggak perlu lagi mencoba untuk menghafal materi. Karena harusnya kita udah mampu untuk menjelaskan ulang dengan kata-kata kita sendiri. Ya, jadi gitu dulu teman-teman. Selamat mencoba.